Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Teman-teman pengurus Yayasan Baptis Indonesia, begitupun dengan teman-teman yang ada di lembaga-lembaga dari Medan sampai dengan Kediri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan memulai ibadah kita, ibadah Bagas pertama ini bersama dengan semua pengurus Yayasan Baptis dan karyawan lembaga yang ada, begitupun dengan sahabat dan teman-teman dari gereja Baptis dimanapun kita berada. Bagas ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti tetap kuat. Bagas merupakan singkatan Bakti Gapai Asa yang bermakna ibadah secara online yang ditujukan dengan mengarahkan kita semua agar semakin kuat dalam menghadapi persoalan dan merupakan usaha kita untuk mencapai harapan atau kerinduan kita bersama, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita terus bergandengan tangan bersama dan kita berdoa agar kita bisa melewati masa-masa ini dengan sukacita dan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kita akan memulai ibadah ini. Yang pertama ini kita akan ambil tema masa depanmu sehebat imanmu, yang diambil dari Kejadian 39 ayat 20. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian yang akan dipimpin dosen dari Stikes. Nyanyian pujian 216, Tuhan Gembalaku. YBI dan semua pimpinan lembaga di bawah Yayasan Baptis Indonesia, mari kita bersatu hati dalam ibadah ini
berdoa, minta pimpinan Tuhan agar ibadah kita hari ini diberikan kelancaran oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena kami diberikan kesempatan Tuhan. Walaupun dalam jarak yang jauh, kami masih bisa bersekutu dengan kedekatan doa dan ibadah. Kami meminta pimpinan Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan. Ibadah ini diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Semua petugas Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan berkat bagi kami dan menjadikan berkat apa yang kami lakukan pada hari ini. Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami tahap demi tahap, dan kami serahkan semua ibadah kami dari awal sampai akhir ke tangan kuasa Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kami dan berikan kami semua sukacita dalam keadaan yang sangat pahit pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami hari ini. Amin. Untuk ibadah Bagas yang pertama ini, tema yang kami ambil adalah masa depan sehebat imanmu.
Bapak Ibu, ini sesuatu yang istimewa. Semua orang memiliki masa depan. Tapi secerah apa masa depan itu? Sehebat imanmu. Iman yang hebat sangat menentukan masa depan orang. Kita mengambil ayat dari Kejadian pasal 39 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah tokoh istimewa dalam Perjanjian Lama. Karakternya, kepribadiannya luar biasa. Dan kita tahu, karena semuanya itu, maka masa depan Yusuf kita tahu semua. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, di bawah Firaun. Persoalannya sekarang adalah, mengapa Yusuf bisa menjadi berhasil memiliki masa depan yang luar biasa seperti itu? Oleh karena Yusuf memiliki iman yang hebat. Dan iman yang hebat itu sudah ada dalam dirinya sejak dia masih kecil, muda, apalagi semakin bertambah dewasa. Dari mana kita dapat mengetahui imannya yang hebat, karakternya, kepribadiannya yang hebat dari seorang Yusuf itu? Mari kita akan melihat. Yang pertama, Yusuf adalah seorang yang jujur dan polos. Yusuf adalah seorang yang jujur dan polos. Ditulis, dicatat dalam Kejadian pasal 37. Di sana kita dapat mengetahui bahwa pada saat Yusuf bermimpi, 11 berkas kakak-kakaknya, berkas padi itu, gandum itu, menyembah kepada berkas Yusuf, membuat kakak-kakaknya marah. Mimpi yang kedua, bulan, matahari, dan ke-11 bintang bersujud kepada dirinya, membuat marah kakak-kakaknya, tapi juga bapak dan ibunya. Tetapi oleh karena Yusuf berbicara jujur dan berbicara polos, tidak punya tendensi apa-apa, dia tetap tenang menghadapi kemarahan, ketidaksenangan kakak dan orang tuanya itu. Saudara, orang yang tidak neko-neko itu pribadinya tenang. Dia tidak memikirkan apa-apa. Dia hanya bercerita dengan jujur apa yang menjadi mimpinya itu. Saudara, kalau kita mau memiliki masa depan yang cerah, kalau kita mau dapat melewati hari-hari sukar seperti sekarang ini, maka kejujuran dan kepolosan harus ada pada diri kita. Karena dengan kejujuran dan kepolosan itu membuat kita tidak memiliki beban apa-apa, karena kita mengatakan apa yang ada dan tidak punya politik, strategi apa-apa untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Yusuf kuat menghadapi gejolak jiwanya. Pada waktu Yusuf ada di Mesir, dijual kakak-kakaknya, dia ikut majikan yang namanya Tuan Potifar. Dia tetap jujur, dia tetap polos. Karena kejujurannya dan kepolosannya itu, maka dia dipercaya oleh Potifar. Namun istri Potifar menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Yusuf. Siapa tahu bisa diajak bermain serong. Yusuf sebagai seorang muda, kalau menuruti kemudaannya,
menuruti gejolak jiwanya, dia akan dengan mudah menuruti apa istri Potifar mengajak untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Yusuf kuat menghadapi gejolak jiwanya. Dia menolak ajakan istri Potifar karena dia tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan dan manusia. Akhirnya dia difitnah dan dipenjara. Saudara, kuat menghadapi gejolak jiwa adalah salah satu bagian yang sangat penting yang menjadi kunci Yusuf berhasil. Kalau kita mau berhasil masa depan yang cerah, kita juga harus dapat kuat menghadapi gejolak jiwa kita. Apapun yang berkecamuk dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, apakah itu masalah hubungannya dengan wanita, hubungannya dengan harta, hubungannya dengan kedudukan, mari kita kuat. Jangan gegabah dengan semuanya itu. Karena semuanya itu bisa membuat kita menjadi jatuh dan menghalangi proses kita menuju kepada masa depan yang gilang gemilang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Yusuf tetap setia sekalipun dalam derita. Tetap setia sekalipun dalam derita. Bapak Ibu tahu, pada waktu dia dipenjara, dia tetap melakukan kejujurannya, kepolosannya. Dia tetap kuat menahan semua apa yang menjadi gejolaknya. Itu menyebabkan dia akhirnya menjadi kesayangan sipir kepala penjara itu. Hampir semua pekerjaan sipir kepala penjara diserahkan kepada Yusuf. Dan pada akhirnya kesempatan baik muncul pada saat Yusuf berhasil menebak arti mimpi juru minum, juru roti, dan pada akhirnya dapat menebak mimpi Firaun. Itu menjadi suatu saat di mana Yusuf menjejakkan kakinya, memiliki suatu kesuksesan yang luar biasa. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, saat dia menderita dalam penjara, karena penjara itu nggak ada yang menyenangkan, semua menderitakan. Tapi Yusuf tetap pada dirinya, karakternya, kepribadiannya yang baik itu, yang pada akhirnya membawa Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf sudah membuktikan dengan 3 karakternya, imannya yang begitu kuat membuat dirinya sukses. Jujur, polos. Yang kedua, dia kuat menahan gejolak jiwa. Yang ketiga, dia tetap setia sekalipun dalam derita. Situasi yang ada sekarang ini Bapak Ibu, yang terkadang membuat kita ini menjadi takut, membuat kita ini menjadi gentar, atau bahkan menjadi salah tingkah, salah langkah. Bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan lembaga yang kita pimpin, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, teladan Yusuf luar biasa. Dapatkah, maukah kita meneladani Yusuf ini? Jujur dan polos. Tidak neko-neko dalam hidup ini. Tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang lain. Tidak memiliki intrik-intrik tertentu dalam untuk mencapai keberhasilan. Apa adanya. Tapi juga dia menjadi pribadi yang kuat di dalam menahan gejolak jiwanya. Tetapi semuanya itu ditahannya dan akhirnya mencapai hasil yang maksimal. Demikian juga yang ketiga, Yusuf setia sekalipun dia menderita. Saya yakin Bapak Ibu,
Kalau ketiga hal itu kita lakukan, seluruh jajaran, pimpinan, maupun karyawan, lembaga-lembaga, atau pada umumnya kita semua anak-anak Tuhan, kita yakin, kita percaya masa depan kita akan gilang gemilang. Oleh karena kita tahu, kita punya iman yang hebat. Harap Tuhan walau sunyi jalanmu, Tuhan tahulah sepanjang jalan. Tidak pernah hamba-Nya ditinggalkan. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan kita tanya. Harap Tuhan, Engkau dijaganya, Maha Kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan walau doamu hampa, lama dinantikan jawabannya. Jangan bimbang, percayalah dan sabar. Harap Tuhan menjawab. Harap Tuhan di tahtanya. Harap Tuhan, Engkau dijaganya, Maha Kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan walau sakit sengsara, Tuhan terharu memberi bantuan. Susah bebanmu bawalah padanya, serahkan segera semuanya. Harap Tuhan di tahtanya. Harap Tuhan, Engkau dijaganya, Maha Kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan walau gagal hidupmu. Harap Tuhan, jaminannya pasti. Tuhan tegak di tengah keruntuhan, Tuhanlah yang Maha Tinggi. Harap Tuhan di tahtanya. Harap Tuhan, Engkau dijaganya, Maha Kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Baptis Indonesia. Dipersilakan Pak Edi untuk memberikan kata sambutan kepada kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, keluarga besar Yayasan Baptis Indonesia, keluarga besar dari lembaga-lembaga, baik pimpinan, direktur, dosen, karyawan, mahasiswa, dan Bapak Ibu, Saudara yang saat ini juga bergabung dalam ibadah dan doa secara virtual ini. Ibadah kali ini dengan nama Bagas Bakti Gapai Asa, di mana kita harus kuat secara iman di dalam menghadapi sebuah tantangan dan pencobaan. Lebih dari 1 bulan pandemi COVID terasa bagi kita. Secara manusia, terkadang kita mengalami kekhawatiran. Secara manusia, kita juga mengalami kegalauan. Ada rasa risau. Tapi pesan dari Yakobus 1, ayat 2 dan 5, bahwa pencobaan maupun persoalan-persoalan itu harus dihadapi sebagai kebahagiaan. Dan pencobaan dan persoalan kiranya bukan mengandalkan kekuatan kita, akal kita, tapi mencari
hikmat dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pandemi COVID-19 ini bagi kita, yayasan maupun lembaga, sungguh terasa secara ekonomi, secara pendapatan. Ada lembaga yang hilang 80%. Ada sejumlah karyawan harian lepas dari sebuah lembaga kita yang harus terpaksa dirumahkan. Kita juga menghadapi sejumlah mahasiswa, tercatat ada 100 kurang lebih dari 4 STT itu yang ada di asrama, yang harus stay di asrama dan tidak boleh keluar masuk. Di sisi lain, pendapatan STT juga berkurang. Kita juga menghadapi ada sejumlah mahasiswa yang sedang PKM di luar kota, di luar provinsi, yang mereka juga harus memerlukan biaya. Melalui ibadah ini, nantinya kita juga akan mendengarkan beberapa kesaksian. Melalui ibadah ini kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling membantu. Dan di dalam ibadah ini kita akan memberikan persembahan yang kita akan peruntukkan kepada mahasiswa yang ada di asrama, di 4 STT. Dan kita juga akan memberikan sembako kepada karyawan dari WRB yang terpaksa harus dirumahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, inilah sambutan saya. Kiranya melalui ibadah ini kita terus bersandar kepada Tuhan. Dan ini secara periodik setiap 2 kali dalam 1 bulan selama masa pandemi ini secara virtual. Demikian sambutan saya. Shalom dan selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Amin. Inilah waktunya untuk kita mendengar kesaksian pada ibadah kita yang pertama ini. Yang pertama nanti dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang, dan yang kedua dari Wisma Retreat Baptis Indonesia. Untuk waktunya dipersilakan kedua lembaga untuk memberikan kesaksian yang menguatkan kita semua. Saudara-saudara, Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita semua, termasuk bagi STDI di Semarang. Saya ingat ketika saya dilantik sebagai ketua pada tanggal 2 Desember 2019. Setelah pelantikan, minggu depannya STB harus menyiapkan uang 56 juta untuk membayar THR karyawan dan dosen. Dan pada saat itu kami dalam kondisi defisit keuangan dan tidak punya uang untuk membayar. Tapi luar biasa karena Tuhan menyediakan. Ada seorang sahabat yang datang kepada saya berkata, Pak Robinson, saya ingin mendukung STBI ini, saya berikan uang $5.000 Singapura. Nah, puji Tuhan kami dapat membayar. Kemudian ada mitra yang kami hubungi dan dia siap memberikan bantuan dan pemberian 200-an juta rupiah. Dan selanjutnya Tuhan berkarya dengan mengirimkan berkat melalui pribadi, gereja-gereja, dan sahabat-sahabat kita yang peduli kepada STBI, sehingga Tuhan menyertai sampai pada bulan kelima ini, pengeluaran STB yang hampir 1 miliar rupiah. Tuhan campur tangan, sehingga kami masih tetap bisa membayar gaji dosen dan karyawan. Semua karena berkat Tuhan. Dan kami juga ingin menyaksikan bahwa Tuhan telah menyertai STBI ketika kami mengurus perpanjangan izin 5 prodi. Dan Tuhan memberkati semua bisa diselesaikan. Dan yang terutama ketika kami bersama tim
pengisi borang untuk program studi S3. Tuhan campur tangan secara luar biasa. Kami tidak punya dana, kami berusaha untuk membayar konsultan untuk membantu kami, mengajar kami bagaimana mengisi borang dengan cara yang benar dengan versi 4.0. Dan Tuhan luar biasa bekerja dengan tim pengisi borang yang sangat solid dan kerja keras, siang dan malam. Ternyata akhirnya pada minggu yang lalu kami mendapatkan kepastian bahwa program studi S3 Teologi STBI telah terakreditasi oleh BAN PT. Kami mengucap syukur semuanya ini oleh karena Tuhan baik bagi kita semua. Bahwasanya Tuhan baik bagi kita semua dan bagi STBI. Saat ini seluruh dunia termasuk kita di STB ini menghadapi tantangan dengan adanya penyebaran COVID-19. Badai yang akan kita lewati ini pasti kita akan mampu bersama-sama dengan Tuhan untuk menghadapi dan melewati, termasuk krisis keuangan, tantangan apapun yang akan kami hadapi dan kita semua hadapi bersama Tuhan, Sang Nakoda kita, Tuhan kita. Kita akan melewati gelombang tantangan yang besar ini dan kita akan melewati dengan kemenangan bersama Dia. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Eri sebagai penanggung jawab dari salah satu lembaga kita, yakni Wisma Bukit Soka, atau biasa kita namakan WRB, sangat mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Di mana sudah kami rasakan bagaimana kesulitan muncul di dalam perputaran keuangan kami, di dalam penundaan para tamu dalam menggunakan WRB, dalam mereka membatalkan setiap acara yang ada. Dari bulan Maret hingga April ini sama sekali tidak ada tamu yang pakai. Bahkan untuk resto pun sudah kami tutup sementara dalam menghadapi pandemi. Sehingga inilah yang kami rasakan saat ini. Bahkan sampai puncaknya adalah kami sudah meliburkan sekitar 50% dari para karyawan yang tidak tahu sampai kapan untuk mereka masuk kembali dengan tanpa gaji yang mereka terima. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena dalam situasi seperti ini ada satu perkembangan yang baik yang bisa kami jalankan adalah
bagaimana catering bisa masih tetap eksis berjalan dengan pengembangan usaha baru ini. Bolehlah kiranya mendukung WRB di dalam keuangan, di dalam menyelamatkan secara darurat sekitar 30% dari omset yang ada bisa tersupport dari catering BRB yang mensuplai ke perusahaan-perusahaan, ke kantor yang ada di sekitar kota Salatiga. Sehingga inilah yang kita bisa merasakan bagaimana campur tangan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Dan sebagai manusia yang kita jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dalam situasi seperti ini kejenuhan muncul, ketidakpastian menekan akan kehidupan kita. Dan ini rupanya bagi saya pribadi menimbulkan satu hal yang positif, di mana apa yang menjadi hobi saya selama ini tidak terpikirkan muncul kembali, yakni untuk melukis begitu. Dan rupanya hari Minggu kemarin waktu sedang asiknya saya melukis, ada telepon masuk, di mana setelah saya angkat adalah dari video call Bapak pengurus ketua YPI kita, Bapak Edi, yang rupanya memperhatikan akan apa yang menjadi perkembangan WRB dengan menanyakan perkembangan WRB yang ada selama ini, dan menanyakan sedang apa Pak Eri saat itu, dan saya sampaikan sedang melukis Pak, begitu, dengan menunjukkan atau Pak Edi pengen tahu apa hasil lukisannya, dan saya tunjukkan ternyata memang ya dianggap baik begitu akan apa yang menjadi hobi saya selama ini. Kemudian dari hasil perbincangan dan diskusi yang ada di dalam pertemuan via video call tersebut, muncul satu ide baru yang Tuhan memberikan petunjuk ke dalam kita, adalah apa yang menjadi pendukung berikutnya untuk WRB. Dan ternyata ini adalah hal yang berkembang, yang pada akhirnya WRB ada satu bidang usaha baru yang nantinya akan kita kembangkan lagi, adalah di bidang pertanian yang jangka waktunya tidak panjang untuk bisa menghasilkan. Sehingga menemukan satu titik poin yang penting adalah ada bentukan pertanian hidroponik di dalam salah satu komponen tanah WRB yang belum terpakai untuk optimalisasi lahan, sehingga ada nanti sekitar 600 persegi yang bisa dipakai untuk usaha pengembangan hidroponik. Dari sinilah bisa kita ambil satu hikmat Bapak Ibu sekalian, bahwa inilah yang terjadi dalam kehidupan yang ada kesulitan, ada keterbebanan, kita terus dalam satu naungan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dari sinilah kita meyakini bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan inilah yang membangkitkan, inilah yang memberikan semangat kehidupan kepada kita. Dan kita meyakini bahwa pasti ada pemulihan, pasti ada kondisi yang lebih baik lagi untuk masa depan kita setelah ada pandemi ini. Kiranya apa yang menjadi kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai di dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Kiki dari Bamusnas. Kita akan berdoa bersama dengan kesungguhan hati, di mana kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari Pendeta Kiki. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kami bisa bersama-sama dalam ibadah, bersama dengan YBI, lembaga-lembaga dan setiap pengurus, pembina, pengawas yang ada di dalamnya. Kami percaya
Tuhan sudah menetapkan mereka menjadi pekerja Kristus di dalam ladang mereka masing-masing. Kami berdoa, Tuhan hamba berdoa, biarlah semua lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Baptis Indonesia diberkati Tuhan. Kami doakan para pengurus, Pak Edi Kris bersama dengan teman-teman sebagai pengurus yang Tuhan percayakan, berikan hikmat, kuat, bertahan di dalam semua pencobaan ini. Dan kami percaya hikmat Tuhan selalu ada buat mereka semuanya. Berkati pembina kami juga, agar mereka akan membimbing pengurus, lembaga-lembaga dan semuanya ini menuju apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, hamba juga mau berdoa untuk para pengawas supaya juga Tuhan Yesus memberkati mereka dengan hikmat yang daripadamu. Tuhan pakai mereka juga untuk melayani Tuhan. Kami doakan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya Tuhan. Kami yakin lembaga-lembaga kami yang Tuhan percayakan dalam bidang masing-masing punya masalah, punya kendala. Tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami semuanya. Tuhan pasti tahu yang terbaik dan Tuhan tahu apa yang harus kami lakukan dengan lembaga-lembaga ini. Bapak, kami doakan biarlah semua lembaga kami mampu melewati badai dengan pertolongan Tuhan. Kuatkan iman semua pemimpinnya, semua stafnya, supaya semua bisa tetap satu hati, satu iman di dalam Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan tolong supaya mereka semua dengan kondisi keekonomian saat ini, Tuhan mampukan mereka bertahan. Setiap karyawan ada di bawah mereka tetap dengan sukacita. Diberkati Tuhan, keluarga-keluarganya dicukupkan segala kebutuhan ekonomi, segala biaya yang dibutuhkan dalam operasional lembaga-lembaga Tuhan. Hamba berdoa biarlah Engkau akan mencukupkan, Engkau akan sediakan dimanapun lembaga itu berada. Kami percaya Bapa bahwa Engkau izinkan musibah atau wabah ini terjadi karena Tuhan punya rencana yang indah. Dan ajar kami untuk melihat apa yang sedang Tuhan perbuat ini adalah satu kerencana Tuhan. Ada satu hal yang mau Tuhan nyatakan buat lembaga-lembaga kami. Dan kami berdoa supaya lembaga ini boleh mempelajari semuanya itu dan Tuhan menolong agar di balik ini semuanya ada berkat yang indah yang mau Tuhan nyatakan bagi umat Baptis Indonesia dan seluruh Indonesia pada umumnya. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan izinkan ini semua terjadi, supaya kami belajar banyak dari keadaan ini. Biarlah ini semua menjadi menolong kami untuk lebih giat lagi untuk melayani Tuhan. Lebih giat lagi mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Hamba berdoa Tuhan berkati semua orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalamnya, supaya mereka tetap bersatu hati, jangan patah semangat. Dan yang terpenting lindungi semuanya daripada wabah ini Tuhan. Jangan ada satupun di antara kami yang terkena dampak atau yang terkena virus COVID ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan sterilkan, sucikan, kuduskan, urapi semua kami, agar semua kami dilindungi Tuhan. Terima kasih, doa kami, doa hamba-Mu untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara semua sekalian. Kita akan memberikan persembahan yang kita akan kumpulkan bersama-sama, di mana persembahan ini kita akan fokuskan untuk karyawan-karyawan kontrak dan honorer yang dirumahkan dari setiap lembaga yang ada, dan juga untuk biaya operasional mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di asrama di setiap sekolah tinggi teologi Baptis yang ada, dan juga para dosen. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahannya di dalam rekening Yayasan Baptis Indonesia, Bank Mandiri Cabang Cut Mutia Jakarta Pusat dengan nomor 123 000 21 79 507. Dan untuk PIC, kalau Bapak Ibu Saudara ingin konfirmasi tentang persembahan yang sudah ditransfer dan diberikan kepada Elizabeth Melani di nomor 08 2 111 76 26 49. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai dan saya mengucapkan terima kasih atas ibadah ini yang kita selenggarakan pertama kali dari Yayasan Baptis Indonesia beserta dengan 12 lembaga yang ada, yang dari Medan, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Medan,
Lalu Lembaga Pertanian dan Pengembangan Bengkulu, Sekolah Karunia Immanuel Lampung, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta, Dana Pensiun Baptis, Dana Pinjam Meminjam Baptis, Lembaga Literatur Baptis di Bandung, Sekolah Tinggi Desain Indonesia, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung, Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Semarang, Wisma Retreat Baptis, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kediri. Ibadah ini bekerja sama dengan The Light Community Church Bintaro. Biarlah acara ibadah Bagas ini bisa kita terus laksanakan untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan terus di masa pandemi COVID-19 ini. Ibadah ini akan terus diadakan setiap hari Senin, 2 minggu sekali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus beri kami kekuatan kesehatan. Tuhan terus berikan kepada kami persatuan dan kesatuan. Terima kasih untuk setiap pujian. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar untuk menguatkan hati kami semua dimanapun kami berada. Biarlah kami minta Tuhan terus beri kami pengharapan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang beri kami persatuan untuk terus berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam kesibukan kami sehari-hari, di dalam pekerjaan kami yang kami lakukan mungkin dari rumah, dari manapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.